Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, betapa kami bersyukur dapat hadir kembali di hadapan-Mu. Semua hanya karena kasih-Mu kepada kami yang begitu besar. Kami rindu untuk merasakan kehadiran-Mu. Biarlah melalui bacaan Alkitab di pagi hari ini, kami dapat mendengar suara-Mu yang menuntun kami ke jalan-Mu, yang di dalamnya kami memperoleh kekuatan, memperoleh ketenangan, dan kepastian. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa, layakkan kami menerima berkat-Mu. Inilah permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah sama tindak di hadapan dan di belakang muka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus bagi jemaat di Korintus, ia mendapatkan tuduhan-tuduhan sedemikian rupa. Ia dianggap keras perkataan hanya di dalam pengajarannya bila dilayangkan lewat surat-surat. Tetapi bila berhadapan muka, perkataannya menjadi tidak berarti dan sikapnya menjadi lemah. Bahkan dalam pelayanannya itu, ia juga dianggap hidup secara duniawi. Dapat kita baca di ayat 3. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Paulus ditepisnya dengan menegaskan bahwa di dalam perjuangan pelayanannya, ia menggunakan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah sebagai wibawa seorang rasul, dan ia tidak mau menggunakan cara-cara yang keras yang hanya akan mencoreng wibawa tersebut, mencoreng Injil yang diberitakannya, walau ia dapat saja melakukannya. Ia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah sama antara berhadapan muka dengan tidak berhadapan muka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang yang sama ketika kita sendirian dengan ketika kita harus berhadapan muka dengan orang lain? Adakah kekhawatiran yang kita rasakan ketika harus berhadapan-hadapan dengan seseorang? Kita tidak punya cukup nyali untuk mengajar, menasehati, menegur, atau menegakkan kebenaran, padahal kita memiliki posisi yang lebih. Bahkan bisa jadi sesungguhnya kita mempunyai kewajiban untuk melakukannya, karena relasi kita saat itu bisa sebagai kerabat, teman dekat, teman kantor, bahkan sebagai seorang pemimpin. Atau mungkin di antara kita pernah mengalami tuduhan di mana kita dianggap sebagai seorang yang pengecut, yang hanya berani berkata-kata di belakang orang saja, baik itu untuk memberi penilaian, memberi nasihat, atau mengeluarkan teguran. Tetapi ketika berhadapan muka dengan orang tersebut, kita tidak berani berkata-kata atau dapat berkata-kata, tetapi tidak setegas bila berbicara di belakang muka orang tersebut. Padahal sesungguhnya kita mempunyai sikap yang sama, baik di depan maupun di belakang orang.
Kita adalah orang yang konsisten di dalam menegakkan kebenaran. Namun, orang lain saja yang salah mengartikan setiap tindakan atau langkah yang kita ambil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup Paulus adalah pengabdian tanpa henti, dan sebagai sumber kekuatannya adalah ia senantiasa menggunakan senjata Allah. Maka dari itu, jangan gentar. Hendaklah kita juga mengandalkan kuasa Tuhan dan memiliki keyakinan yang kuat akan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap pemikiran kita, ketika kita memang orang yang lemah, kita akan mendapatkan kekuatan. Dan ketika kita mengalami tuduhan sebagai orang yang pengecut, kita tidak berkecil hati dan tidak menjadi marah. Tetaplah menjadi pribadi yang lemah lembut, sebagaimana teladan yang diberikan Yesus untuk kita. Dan milikilah ketegasan di dalam menegakkan kebenaran, baik di hadapan maupun di belakang muka. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima saat ini. Kami diajarkan untuk meyakini kekuatan Roh Kudus yang akan menuntun kami di dalam setiap tindakan kami. Kami senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga kami memiliki sikap yang sama, baik di hadapan maupun di belakang muka orang lain, di dalam memberikan pengajaran maupun teguran kepada orang lain. Berilah kami kemampuan sebagai orang yang percaya untuk selalu menjaga wibawa-Mu di mana saja kami berada, terhadap apa saja yang kami perbuat. Kami memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Tolonglah kami agar mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.